Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi peradilan tata usaha negara. Perkenalkan, nama saya Sari Utami, mewakili teman-teman saya, Amanda Putri, Anggraini Ramadanti, Lailatul Badriah, Nindya Arulia, dan Yasmin Filza. Dalam materi peradilan tata usaha negara, kita akan mempelajari tentang dasar hukum, perangkat, peranan, dan contoh kasus. Dasar hukum. Dasar hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam 3 instrumen hukum, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Administrasi Negara pertama kali dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 2 MPRS 1960. Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akhirnya, pada 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima rancangan undang-undang tentang peradilan TUN menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perangkat, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Peranan. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara atau TUN memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termaksud dalam ranah sengketa tata usaha negara, yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Contoh kasus. Perkara atau kasus yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain adalah 1. Gugatan pertanahan. Misalnya adalah kasus dengan nomor perkara 169G/2016 PT UN JKT yang didaftarkan pada PT UN Jakarta pada 15 Juli 2016. Dalam perkara ini, penggugat Adam Wahyudi DKK menggugat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tentang permohonan pengesahan peta bidang tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan atas tanah seluas 416 meter persegi yang terletak di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kedua, gugatan pemilihan umum kepala daerah. Dalam perkara dengan nomor perkara 168G/2016 PT UN JKT yang didaftarkan pada PT UN Jakarta pada 14 Juli 2016 ini, penggugat M. Rukman Basri SE menggugat Kementerian Dalam Negeri perihal pengangkatan Bupati Buton Utara, yang oleh Kemendagri ditetapkan dimenangkan oleh Dr. Andes H. Abu Hasan. Penggugat meminta pengangkatan tersebut dibatalkan. Dan di kasus yang terakhir ada gugatan kepegawaian. Dalam perkara dengan nomor perkara 166G/2016 PT UN JKT yang didaftarkan pada PT UN Jakarta pada 11 Juli 2016. Penggugat dengan nama Ita Lato SKM MSC menggugat Kementerian Kesehatan atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Penggugat meminta agar tergugat membatalkan surat pemberhentiannya tersebut dan agar penggugat bisa kembali bekerja di Kemenkes.
Sekian presentasi materi peradilan tata usaha negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.